Oke lor, hari ini hari Rabu kita ikuti lagi sidang PMI Organilir ya. Agendanya pembacaan tuntutan JPU untuk 3 terdakwa. Yuk. Berdasarkan kesesuaian antara alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Rabu telah mengambil tugas bendahara, yang mana dana hibah yang dicairkan dan menggunakan sebagian dana tersebut bukan sesuai peruntukannya. Yang mana juga terdakwa Rabu berupaya menutupi perbuatannya dengan memerintahkan saksi Padli, saksi Nasrawi, dan saksi Meliadi yang tidak melaksanakan atau fiktif di buku kas umum serta menyusun atau membuat bukti pertanggungjawaban fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara, bahwa atas keseluruhan kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan pengembalian dengan rincian yaitu sebagai berikut. Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa Rabu, saksi Nasrawi, dan saksi Meliadi telah melakukan pengembalian kerugian kas negara ke kas daerah Kabupaten Organilir secara bertahap dengan total pengembalian yaitu Rp440.346.496, yaitu tanggal 27 Februari 2025 telah disetorkan dana oleh PMI Kabupaten Organilir yaitu sebesar 120 juta untuk potongan honorium kegiatan PMI tahun 2023. Pengembalian dilakukan oleh terdakwa Rabu tanggal 17 Februari 2025 telah disetorkan dana oleh PMI Kabupaten Organilir sebesar 45 juta untuk sisa dana hibah tahun 2024. Pengembalian dilakukan oleh terdakwa Rabu tanggal 27 Februari 2025 telah disetorkan dana oleh PMI Kabupaten Organilir sebesar Rp152.243.496 untuk sisa dana hibah tahun 2024. Pengembalian dilakukan oleh terdakwa Rabu. Telah disetorkan dana oleh PMI Kabupaten Organilir yaitu sebesar Rp97.500.000 untuk potongan honorium kegiatan PMI tahun 2024. Pengembalian dilakukan oleh saksi Nasrawi dan saksi Meliadi. Telah dilakukan penitipan untuk pengembalian kerugian negara ke Kejaksaan Negeri Organilir sebesar Rp93.561.000 oleh beberapa saksi dengan rincian sebagai berikut. 1. Hairudin bin Mursyid sebesar 37 juta, Nur Hayati sebesar 10.420.000, Ira Syarianti sebesar 3 juta, Muhammad Padli sebesar 10 juta, Hendra Kudeta sebesar 5 juta, Randy Pranata sebesar 5 juta, Sayadi sebesar 9.341.000, dan Emilda Anggreni sebesar 13.800.000. Telah dilakukan penitipan untuk pengembalian kerugian negara ke Kejaksaan Negeri Organilir sebesar Rp166.804.817 pada tanggal 26 Agustus 2025 oleh terdakwa Rabu atas Hasan. Dengan demikian, unsur pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 1. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sendiri, serta didukung dengan alat bukti surat dan petunjuk yang telah terungkap di persidangan, terdakwa Rabu S. bin Hasan bersama-sama dengan saksi Nasrawi bin Muhammad Ali dan saksi Meliadi bin A. Rashid selaku orang yang melakukan tindak pidana atau pelegar atau turut serta melakukan atau mirip pelegar, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp609.109.313 sebagaimana hasil audit Inspektorat Kabupaten Organilir nomor 700.1.2.1 tanggal 4 Juni 2025. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi, dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya. Oleh karenanya, terdakwa harusnya dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa, penasihat hukum terdakwa, dan persidangan yang kami muliakan, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar, yakni sejumlah Rp675.900.331. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp675.909.303, yakni telah dibayar dan dititipkan oleh terdakwa sejumlah Rp581.548.313, dan yang telah dititipkan dan dikembalikan oleh saksi-saksi sejumlah Rp93.561.000. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini. Menuntut supaya hakim atau majelis pengadilan negeri Palembang yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rabu Esos bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Rabu Esos bin Hasan dari dakwaan primer tersebut di atas. 3. Menyatakan terdakwa Rabu Esos bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rabu Esos bin Hasan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 9 bulan dan denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan kurungan. 5. Terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp675.109.303 dikurangi pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah dilakukan setor balik ke kas daerah sebesar Rp414.743.496, maka menghukum terdakwa Rabu Esos bin Hasan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp260.306.817 dengan ketentuan pengembalian uang oleh saksi Khairuddin bin Mursyid sebesar Rp37 juta, pengembalian yang dilakukan oleh saksi Nur Hayati sebesar Rp10.420, pengembalian yang telah dilakukan oleh saksi Ira Syarianti sebesar 3 juta, pengembalian yang telah dilakukan oleh Hendra Budiata sebesar 5 juta, pengembalian yang telah dilakukan oleh saksi Emilda sebesar 13.800, pengembalian yang dilakukan oleh saksi Muhammad Fadli sebesar 10 juta, pengembalian yang dilakukan oleh saksi Sayyadi bin Murniat sebesar 9.341.000, pengembalian telah dilakukan oleh saksi Redi Panata sebesar 5 juta, dan dikurangi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dengan uang yang dititipkan pada penuntut umum sebesar Rp116.804.817 sehingga uang sejumlah Rp260.365.817 yang sudah dititipkan pada rekening Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada Bank Mandiri diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa Rabu Esos bin Hasan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 8. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti nomor 50 dirampas untuk negara, barang bukti nomor 427 hingga 434 dan 437 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan oleh terdakwa. Barang bukti nomor 1 sampai 49, 51 sampai 426, 435 sampai 436 dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa 1 Meriadi bin Arsyid dan terdakwa 2 Nasrullah bin Muhammad Ali. 9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Semoga Tuhan senantiasa memberikan keteguhan iman kepada majelis hakim yang terhormat sehingga dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini memenuhi rasa keadilan yang hakiki. Penuntut umum ditandatangani. Yang mulia, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat tuntutan atas nama terdakwa 1 Meriadi bin Arsyid, terdakwa 2 Nasrawi bin Muhammad Ali, menuntut supaya hakim atau majelis pengadilan negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Meriadi bin Arsyid dan terdakwa 2 Nasrawi bin Muhammad Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa 1 Meriadi bin Arsyid dan terdakwa 2 Nasrawi bin Muhammad Ali dari dakwaan primer tersebut di atas. 3. Menyatakan terdakwa 1 Meriadi dan terdakwa 2 Nasrawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Meriadi dan terdakwa 2 Nasrawi agar terdakwa 1 dan terdakwa 1 Meriadi dan terdakwa 2 Nasrawi dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing sebesar Rp50 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti nomor 46, 49, 51, 90, 106 dikembalikan kepada PMI Kabupaten Wanilir melalui saksi Siti Khadijah Mikhaila Hairunisa Alamsyah. Barang bukti nomor 47 sampai dengan 48 dirampas untuk negara. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 45, 52 sampai dengan 89, 91 sampai dengan 105, 107 sampai dengan 426, 435 sampai dengan 436 terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Penuntut umum ditandatangani. Jatuh sidang belum bersepakat kepada jelasnya dan masalah hari Rabu tanggal 3 September 2021. Pak Mobilnya sudah. Hari ini agenda jaksa penuntut membacakan tuntutannya. Yang ini Pak, kalau dengan tuntutan ada bayar ini untuk yang orang itu yang Pak Asmeri dengan Pak Asrangan, itu gimana Pak? Itu tuntutannya dia tidak terbukti di pasal 2, yang terbukti di pasal 3 dan dituntut kalau Rabu dituntut dengan 1 tahun 9 bulan. Sedangkan itu masa uang pengganti itu sebesar 100 juta
itu kalau tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Karena Rabu sudah mengembalikan kerugian negara, jadi dia tidak ada tuntutan kerugian negara, tidak ada. Tidak ada. Sedangkan kalau untuk terdakwa yang lain itu dituntut 1 tahun 6 bulan, uang penggantinya 50 juta, kalau tidak diganti dengan kurungan 4 bulan. Sidangan lanjutan minggu depan, Pak? Nah, kita akan melakukan pembelaan secara tertulis. Sidang yang ke-10 ya? Iya, itu pada tanggal 3 September 2025. Bapak sebagai Saya sebagai kuasa hukumnya, siapa nama Pak? Supendi SAMA. Makasih Pak. Bersama-sama. Nah Lur, sudah lihat kan kamu sidang tadi? Nah kakek minggu depan sidang tuntutan dakwah ya? Pembelaan dakwah. Minggu depan lagi pledoi ya. Nah kita ikut lagi ya. Sampai minggu depan lagi. Oke, yuk.